Perkenalkan, nama saya Hakim Gufran dari TI 19 NIM 2019 01400059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anissa Nurfadila Dukarina, NIM 2019 014042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Riantoro dengan NIM 2019 014036 dengan kelas TI 19B. Saya akan mereview subbab kemunculan Raja Media. Jadi pada subbab ini membahas kemunculan dari oligarki media. Nah, dalam bab ini saya mencatat 2 poin, yaitu SBY menjadi sebagai presiden. Kedua itu naiknya pengaruh 2 oligarki penguasa media. Nah, pertama SBY menjadi presiden. Pada 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden Indonesia. Walaupun dia adalah elit militer, SBY relatif merupakan orang luar dibandingkan calon-calon presiden lainnya saat itu. Beliau berpendapat lumrah sabja bagi pers tertarik pada pendatang baru, bukan petahana. Wajar bila pers lebih banyak meliput aktivitas beliau pada saat itu, karena menurutnya beliau menjadi pasar baru bagi politik dan demokrasi Indonesia. Dalam buku ini, pengertian SBY ini meyakini bahwa berbagai liputan yang menguntungkan dia jadi bukan karena ia punya hubungan ketat dengan pemilik media, melainkan karena ia adalah pendatang baru. Nah, lalu kita ke poin kedua, naiknya pengaruh 2 oligarki penguasa media. Akhir pada 1951, Surya Paloh menjadi pengusaha sukses. Semasa Orde Baru, dia berinvestasi di surat kabar dengan membeli prioritas pada 1986. Walaupun 13 kemudian, surat kabar tersebut dibrandel oleh Orde Baru. Pada 2001, Surya Paloh mendirikan Metro TV sebagai stasiun berita 24 jam pertama yang ada di Indonesia. Ambisi politik Surya Paloh pun berkembang. Dia mencoba menjadi capres dari Partai Golkar sebelum pemilu 2004 dan menggunakan perusahaan media untuk melakukan promosi diri. Begitu pencalonannya gagal, Surya Paloh menjadi pendukung kuat kepresidenan SBY. Nah, setelah SBY menjabat, Surya menjadi ketua Dewan Penasehat Golkar dengan tujuan memosisikan diri dalam persaingan menjadi ketua partai dan kandidat presiden pemilu 2009. Tetapi dia harus bersaing dengan pesaing besarnya, itu Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri adalah putra sulung konglomerat Orde Baru Ahmad Bakri yang mendirikan Grup Bakri pada 1942. Grup Bakri mendirikan stasiun televisi 24 jam berbahasa Indonesia kedua, yaitu TV One pada 2008. Karena Bakri dan Paloh memiliki ambisi untuk menjadi presiden, keduanya gigih bertarung memperebutkan kepemimpinan Golkar pada 2008. Secara terang-terangan mereka menggunakan Metro TV dan TV One untuk mempromosikan kampanye masing-masing. Dalam buku ini, Bakri membenarkan liputan partisan tersebut dengan mengatakan di Amerika Serikat hal tersebut sudah biasa terjadi, di mana media mendukung seorang kandidat. Ia berkata ini sama saja seperti Fox dan CNN. Fox mendukung kandidat Partai Republik dan CNN mendukung Partai Demokrat. Bakri mengatakan, saya bersaing dengan Surya untuk menjadi ketua partai. TV One tentu saja mendukung saya dan Metro mendukungnya, sama seperti CNN dan Fox. Bakri memenangkan posisi sebagai ketua dengan 296 suara dibanding 240 suara untuk Surya Paloh. Bab kedua ini menjelaskan bahwa periode kedua SBY yang menjadi saksi bahwa penguasa media yang semakin unjuk kuasa di dunia politik dan memberikan arahan bagi medianya.
ada dua kubu, yaitu yang pro dan kontra terhadap pemerintahan SBY. Yang di tahun 2009, kubu yang pro dengan pemerintahan SBY mendapat imbalannya. Contohnya yaitu Chairul Tanjung yang menjadi tangan kanan dari Pak SBY. Dan Dahlan Iskan yang ditunjuk sebagai Menteri BUMN. Sementara Dahlan Iskan dan Chairul Tanjung pro dengan pemerintahan SBY, banyak media lain yang kontra dengan SBY. Contohnya yaitu Surya Paloh, Haritano, dan Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri mengaku bahwa ia tidak memiliki visi yang sama dengan Pak SBY. Lalu sementara itu, Surya Paloh semakin kritis dalam pemerintahan SBY. Surya Paloh menggunakan medianya untuk promosi partai yang dibuat yaitu Nasdem dan memperkuat posisinya dengan partai lain. Di periode itu menandai juga bahwa Haritano terjun di dalam politik, di mana 2011 ia gabung ke Nasdem, lalu 2013 ia pindah ke Hanura karena ia selisih paham dengan Surya Paloh. SBY tahu kalau Haritano mempunyai 3 stasiun TV, jadi Haritano ditawari untuk menjadi menteri, namun Haritano tidak mau karena ia ingin jadi presiden. Sehingga Haritano menjaga jarak dengan presiden dan Chairul Tanjung dan lebih mendekatkan diri ke Abu Rizal Bakri. Pemberitaan negatif SBY berpengaruh pada kepopulerannya. SBY digambarkan sebagai seorang kerbau, di mana memiliki konotasi yang bodoh, lamban, dan besar. SBY semakin terobsesi dengan citra dirinya, dengan melakukan banyak seremonial dan pidato yang muluk-muluk yang hanya diliput di TVRI. SBY merasa tidak mendapatkan liputan yang adil di media, dan menyalahkan pemilik media yang punya ambisi politik sendiri. Dia menganggap bahwa problem terbesarnya adalah kebijakan kerap tidak diberitakan secara akurat, dan media hanya mengkritik tanpa menceritakan dari sisi pemerintah. SBY digambarkan sebagai pemimpin yang suka membahas sosok-sosok politikus kunci dan para kritikus sebagai dukungan. Namun hal itu tidak berpengaruh dengan pemberitaan negatif dari perusahaan yang dimiliki oleh partai pesaing. SBY semakin putus asa, akhirnya ia menolak untuk diwawancarai wartawan. Periode kedua SBY menunjukkan 2 tren penting dalam media dan politik Indonesia. Pertama, naiknya pengaruh pemilik media yang menjadi pemain kunci di politik. Yang kedua, pemberitaan yang semakin partisan oleh pemilik media, di mana hal tersebut ada 2 kubu, yaitu yang pro dan kontra. Yang pro menunjukkan rasa hormat ke presiden, sedangkan yang kontra terang-terangan mengkritik pemerintahan. Pada subbab ini saya mengambil poin-poin dari buku tersebut. Pada pemilihan umum 2014, langkap media yang partisan dan teleporasi. Pada panggung pemilu 2014 telah berlangsung pemberitaan kandidat presiden selama era demokrasi. Pasca reformasi di Indonesia muncul kekhawatiran besar tentang kebebasan pers. Pada 2014, 5 pemilik media terkenal terlibat langsung dalam partai politik. Dan 2 pemilik media mendirikan partai politik adalah 1. Surya Paloh memiliki harian Lampung Pos dan stasiun televisi Metro TV. Ia sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau singkatnya Nasdem. Dan kedua, Haritano Sudibyo, pemilik dari MNC Group di bidang politik. Dia merupakan pendiri dan ketua umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Akhir pemerintahan SBY, media jauh lebih partisan dalam pemilu sebelumnya. Pada pemilihan calon presiden 2014, para pemilik media gagal terpilih menjadi presiden. KPI pernah menegur Haritano dan mengirimkan surat teguran, menjatuhkan sanksi pada program
kuis kebangsaan. Hasil dari politisasi media ini bahwa pemilihan legislatif menjadi kaleidoskop pemberitaan yang menguntungkan tokoh tertentu. Sistem elektorat di Indonesia mensyaratkan adanya koalisi partai politik pasca pemilihan legislatif untuk mencapai lebih dari mensyaratkan 20% suara yang diperlukan untuk mengajukan nama sebagai calon presiden. Dua kubu yaitu koalisi merah putih yaitu Prabowo dan media milik Abu Rizal Bakri yaitu TV One. Kubu koalisi Indonesia Hebat yaitu Jokowi dengan medianya milik Surya Paloh dan Haritano yaitu Metro TV dan MNC. Antara dukungan kaum oligarki untuk Prabowo dan Jokowi, sebagian besar oligarki besar Indonesia mendukung Prabowo. Pada pernyataan di buku ini, pemilik media dipercaya bahwa mereka punya peran penting dalam kesuksesan politik seorang kandidat dan melihat perusahaan media mereka sebagai aset untuk meningkatkan kekuasaan politik dan finansial. Lanskap media yang sangat partisan berkembang. Para pemilik media menjadi semakin kaya dan menyukai kedinastian pada era digital. Perusahaan mereka berhasil menjadi konglomerat digital yang terkemuka. Kekayaan yang didapat baik melalui perusahaan media maupun kemampuan menggunakan media sebagai aset untuk mendorong kepentingan bahan bisnis dan transaksi lainnya. Revolusi digital juga berarti bahwa para pemilik media menempatkan anak-anak mereka pada posisi tertentu dalam perusahaan. Anak-anak muda ini piawai menggunakan teknologi dan karena itu pandang penting untuk memahami industri yang berubah dengan cepat. Subbab ini akan menjelaskan bagaimana perusahaan media di era digital ini menjadi perusahaan-perusahaan dinasti yang makin besar, tempat para pemiliknya mempertahankan kekayaan mereka. Pemilik media dari konglomerat digital akan menjadi lebih kaya di tahun 2005 sampai 2015. Namun kekayaan itu tidak semata dari perusahaan medianya saja. Setelah 2014, Surya Paloh muncul sebagai patron pemerintahan paling kuat kedua setelah Megawati Soekarno Putri. Dalam negosiasi terkait koalisi, Jokowi menyebut Surya Paloh sebagai seorang negarawan karena ia tidak meminta jabatan sebagai wakil presiden atau menteri kabinet. Setelah 2014, Abu Rizal Bakri mengalami masa sulit di mana Golkar terpecah menjadi dua faksi dan posisinya melemah. Akhirnya Golkar menggelar kongres luar biasa dan Abu Rizal Bakri ditunjuk sebagai ketua Dewan Pembina. Haritano gagal di Hanura dan Nasdem. Akhirnya ia membuat partai baru bernama Perindo di tahun 2015. Chairul Tanjung kembali menjadi CEO Citicorp yang memungkinkan Trans menjalin kerjasama dengan Turner Broadcasting dan untuk meluncurkan CNN Indonesia dan bekerja sama dengan CNBC Indonesia. Setelah masa kepresidenan SBY berakhir, SBY dikabarkan menjadi Direktur Internasional Transcorp dan menimbulkan spekulasi bahwa Chairul Tanjung akan mengambil alih Partai Demokrat. Hanya Dahlan Iskan yang pensiun dari dunia politik. Secara umum, tahun pertama pemerintahan Jokowi diwarnai dengan para pertemuan oligarki yang ingin menegaskan kekuasaannya, termasuk oligarki media seperti Paloh dan Bakri. Meski para oligarki ini sering bersaing di dunia politik, mereka adalah pengusaha yang sukses. Karena itu, mereka cenderung pro-bisnis dalam pemberitaannya. Pemberitaan yang pro-bisnis dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan membingkai negatif kebijakan pemerintah yang pro rakyat miskin berdampak pada laba miskin, dan pemberitaan negatif lain mengenai praktik anti kemapanan seperti demonstrasi dan kampanye serikat buruh.
para oligarki media yang mencalonkan diri untuk jabatan politik memakai naiknya kekayaan mereka sebagai contoh bahwa sikap pro-bisnis mereka akan membuahkan perbaikan kesejahteraan bagi rakyat. Sub-subbab ini menjelaskan bagaimana perusahaan media yang bekerja seperti dinasti. Jadi, tren yang berlangsung dalam perusahaan media digital Indonesia adalah cara kerja dan pengambilan keputusan yang semakin menyerupai dinasti. Di sini penulis mengacu pada definisi bisnis keluarga sebagai bisnis yang kebijakan dan arahnya semakin dipengaruhi secara signifikan oleh suatu unit keluarga. Di sini tuliskan menjelaskan perusahaan keluarga di Indonesia menunjuk anggota keluarga untuk menduduki jabatan-jabatan berpengaruh seperti contohnya Anindya dan Ardi Bakri di Visi News Asia, John and Henry Riyadi di Berita 1, Azrul Ananda di Grup Jawa Pos, serta Andi San Alvin Syaat Madjah di SCTV. Oke, bagian penutup, kesimpulan dari buku ini, kepemilikan media di Indonesia menyuguhkan 3 argumen terkait media dan politik di era digital, yaitu pemilik media mendapatkan kekayaan yang jauh lebih besar. Kedua, pemilik media mendapatkan kekayaan yang jauh lebih besar dibanding sebelum era digital. Memiliki konglomerasi media digital bukan sumber utama sukses finansial dan politik para pelaku media, tapi hal tersebut sangat menguntungkan. Ketiga, perusahaan media makin menyerupai dinasti, menguatnya konglomerasi kekuasaan para pemilik media, serta cara pengelola perusahaan yang semakin menyerupai dinasti telah memperparah pemberitaan yang semakin partisan. Dampak ini sangat signifikan terhadap lanskap media yang beragam, tidak memihak, dan informatif di salah satu negara demokrasi tersebar di dunia. Tema dan argumen yang tersaji dalam bab mengenai konsentrasi, konglomerasi, dan pemberitaan partisan merupakan aspek-aspek penting dari transformasi yang disebabkan oleh revolusi digital. Tapi ini bukan berarti bahwa pesan oligarkis yang disebarkan melalui konglomerasi digital tidak bisa dilakukan. Sekian.